Shalom anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ivon. Nah, pada hari ini Bu Ivon akan menyampaikan cerita dari Indonesia. Judulnya Malin Kundang. Selamat mendengarkan. Di suatu pantai tinggallah sekeluarga nelayan. Nah, ada seorang suami, seorang istri, dan seorang anak. Anaknya diberi nama Malin. Mereka tinggal di pantai. Pantai itu bernama Pantai Air Manis. Nah, suatu hari ayah dari Malin ini pergi berlayar, tetapi tidak pernah kembali. Mungkin kapalnya mengalami kecelakaan di tengah laut. Sejak saat itu, Ibu Malin bekerja keras untuk menghidupi Malin dan dirinya sendiri. Nah, apa yang dikerjakan Ibu Malin? Ibu Malin mengambil ikan-ikan yang tersisa di pantai dari nelayan-nelayan lain, lalu ikan-ikan itu diberi garam yang banyak supaya tidak busuk, lalu dikeringkan sehingga menjadi ikan asin. Kalau ikan asinnya sudah jadi, sudah kering, siap dijual, maka Ibu Malin pergi ke pasar menjual ikan asin. Nah, karena Malin masih kecil, Malin selalu diajak ibunya pergi ke pasar. Si Malin digendong oleh ibunya. Nah, anak-anak, pada suatu hari ketika mereka ada di rumah, ibunya sibuk memasak di rumah, si Malin kejar-kejaran dengan kucing kesayangannya. Dan ketika dia kejar-kejaran dengan kucing kesayangannya, tiba-tiba dia tersandung dan terjatuh. Kepalanya kena lesung padi. Lesung itu tempat dari kayu yang ada lubangnya. Biasanya padi dimasukkan di lubang itu, lalu dipukul-pukul padinya supaya terkelupas kulitnya. Nah, anak-anak, pada waktu si Malin ini jatuh, kepalanya kena lesung, dia berteriak-teriak, "Ibu, sakit! Sakit!" Ibunya anak-anak cepat-cepat lari dari dapur. Dia keluar, dia mendapati si Malin, kepalanya sudah berdarah. Lalu ibu ini membersihkan darah yang ada di kepala Malin, disekanya dengan air hangat, diolesi dengan obat. Setelah beberapa hari, anak-anak, lukanya sembuh. Luka yang terbuka jadi kering dan jadi sembuh. Tetapi bekas luka yang ada di kepalanya itu tidak hilang, bekasnya tetap ada. Walaupun Malin bertambah besar, bertambah tinggi, bekas luka yang ada di kepalanya ini tetap ada, tidak bisa hilang, anak-anak. Nah, Malin bertumbuh tambah lama tambah tinggi. Suatu hari Malin bekerja di pantai juga, ya, seperti ibunya kerja di pantai. Nah, pada waktu dia bekerja di pantai, dia sudah tinggi, sudah remaja, dia bertemu dengan nahkoda kapal. Ya, ada kapal yang berlabuh di Pantai Air Manis dan mereka berbicara, ngobrol. Lalu anak-anak, ada lowongan kerja untuk si Malin. Maka Malin ini menjumpai ibunya. "Ibu, aku ingin kerja naik kapal seperti ayah." Tapi ibunya sebetulnya keberatan. Ibunya berkata, "Nak, lebih baik kamu bersama ibu saja." "Tapi Bu, aku ingin pergi jauh. Rasanya keren kalau naik kapal. Aku ingin kerja di kapal."
Nah, anak-anak, akhirnya ibunya mengizinkan si Malin Kundang ini kerja di kapal. Dan ibunya pesan, Malin, kalau kamu kerja di kapal, kamu bisa menjadi orang yang sukses. Kamu jangan lupa ibu ya nak. Nah, ibu tidak bisa memberi bekal yang banyak. Ini bekal ibu cuma sedikit. Nanti ibu doakan supaya kamu sukses. Nah, anak-anak, betul. Akhirnya si Malin ini pergi dengan kapal meninggalkan ibunya. Kapalnya berlayar ke lautan yang sangat luas. Ternyata anak-anak, di lautan yang luas itu juga ada orang jahat. Kapal si Malin ini didekati oleh perahu lain yang isinya adalah orang-orang jahat. Orang-orang jahat itu lompat naik ke kapal Malin dan mereka mengadakan pertengkaran atau perkelahian dengan senjata di atas kapal. Si Malin ketakutan anak-anak. Wah, aku tidak mau mati di kapal ini. Aku harus hidup. Lalu si Malin itu punya akal anak-anak. Dia mengambil tong dari kayu. Tong itu kalau dilempar ke laut bisa mengambang. Maka Malin mengambil tong kayu, dia terjun, dia membuang dirinya dan tong itu di laut supaya dia bisa mengambang dan supaya dia tidak mati di atas kapal yang ada bajak lautnya, yang ada orang jahatnya itu. Nah, tong itu mengambang bersama ombak pelan-pelan sampai pergi jauh ke sebuah pulau. Nah, anak-anak, si Malin bersyukur karena dia tidak mati dan dia sudah sampai di pulau. Dia melihat-lihat apa yang ada di pulau itu. Wah, pulaunya sepi, tidak kelihatan rumah, tidak kelihatan orang. Tapi di pulau itu juga tidak ada warung nasi. Nah, bagaimana ya Malin bisa hidup? Ternyata anak-anak, di pulau itu ada buah mangga yang sudah matang. Lalu si Malin ini mengambil buah mangga yang ada di pulau itu dan dia makan mangga lumayan. Ya, yang penting ada makanan karena dia lapar anak-anak. Nah, lalu si Malin ini berpikir, wah, kalau aku tinggal di pulau seperti ini, aku bisa kepanasan dan kehujanan. Coba sih aku mau cari tempat untuk beristirahat, tempat yang nyaman. Lalu si Malin berjalan-jalan anak-anak. Dan dia menemukan gua. Dia berpikir, wah lumayan. Kalau ada gua, aku bisa istirahat, aku tidak kehujanan. Lalu si Malin itu ingin masuk ke gua yang dia temukan. Tiba-tiba anak-anak, ada orang buruk rupa yang mendekatinya dengan senjata. Katanya, angkat tangan. Lalu si Malin menoleh, ternyata ada orang bawa senjata. Terus si Malin juga agak takut anak-anak. Dia mengikuti apa perintah orang buruk rupa itu. Dia angkat tangan anak-anak. Terus orang buruk rupa itu berkata, lumayan, aku dapat korban. Harus kuikat dulu kakinya dengan rantai besi. Betulan anak-anak. Si Malin yang ketakutan itu kakinya diberi rantai besi. Lalu si Malin disuruh masuk ke dalam gua itu. Ya. Dan orang buruk rupa ini menyalakan api di dalam gua. Ternyata orang buruk rupa ini punya makanan anak-anak, daging
daging yang dibakar, ya. Malin juga diberi makanan oleh orang buruk rupa itu. Setelah itu anak-anak, datanglah malam yang gelap. Orang buruk rupa itu tidur di dalam gua. Ada api yang menyala. Tapi si Malin ini tidak bisa tidur. Di gua itu dia teringat akan mamanya, akan ibunya yang dia tinggalkan. Dia ingat ibunya itu akan berdoa buat dia. Nah, anak-anak, dia sedih mengingat akan ibunya. Terus anak-anak, pada waktu dia sedih itu, babi hutan yang bersama orang buruk rupa itu ternyata bisa ngomong, anak-anak, sampai si Malin terkejut dan kaget, anak-anak. Babi hutan itu bisa ngomong, bertanya, "Siapa namamu?" "Hah, kok bisa ngomong? Kamu kan binatang, kenapa bisa ngomong?" "Aku dulu manusia loh, manusia aku, tapi aku itu dikutuk oleh si buruk rupa itu." "Oh ya, namaku Malin. Ayo kamu cerita, bagaimana ceritamu?" "Iya, aku itu sebetulnya adalah orang kaya yang punya kapal. Lalu kapalku kecelakaan. Terus aku sampai di pulau ini. Aku ditolong oleh si buruk rupa. Terus aku dijadikan budak, disuruh-suruh aku. Aku kan orang kaya, kok disuruh-suruh dijadikan budak, aku nggak suka. Terus aku akhirnya dikutuk menjadi babi hutan seperti sekarang ini." "Oh, begitu ya. Oke, semoga ada harapan." Nah, anak-anak, apa yang terjadi keesokan harinya? Ternyata betul, anak-anak, si buruk rupa itu punya rencana jahat untuk si Malin. Ya, keesokan paginya si Malin diajak ke tempat yang sangat tinggi. Tempatnya itu berbatu, tinggi, di sebuah tebing, anak-anak, di pinggir laut, ya. Nah, ternyata di atas tebing itu sudah ada kayu yang ditancapkan, dan si Malin diikat tangannya di kayu itu. Nah, anak-anak, terus yang terjadi adalah si buruk rupa ini jatuh ke dalam laut, anak-anak, ya. Nah, pada waktu si buruk rupa ini jatuh ke dalam laut, maka kutukan kepada babi hutan itu menjadi hilang. Babi hutannya menjadi manusia kembali. Dan ketika babi hutan itu menjadi manusia kembali, dia berteman dengan si Malin, ya. Ada pisau yang ditinggalkan oleh si buruk rupa. Dengan pisau itu tali ikatan si Malin dilepaskan dan pisau itu dibawa turun, anak-anak. Mereka meninggalkan tebing batu yang tinggi sampai mereka di pantai di bawah. Dengan pisau yang ada itu, si Malin dan si orang kaya tadi yang dikutuk menjadi babi hutan, dia menjadi manusia, si orang kaya itu, mereka berdua membuat perahu, anak-anak. Pelan-pelan mereka potong pohon, pelan-pelan mereka mengerjakan sampai perahu mereka jadi. Ketika perahu mereka jadi, mereka meninggalkan pantai itu, meninggalkan pulau itu. Nah, si orang kaya ini dia ingin pulang ke rumahnya. Dan anak-anak, betulan, ya, apa yang menjadi harapan dari orang tua ini terkabul. Dia berhasil pulang ke rumahnya dan dia menjadi orang kaya kembali. Sementara itu,
ibu si Malin Kundang menunggu kedatangan si Malin. "Malin, kamu kemana, Malin? Kenapa kamu tidak pulang-pulang, Malin?" Ibunya ngomong sendiri anak-anak sambil menangis. "Setiap hari ibu berdoa untuk kamu, Malin. Semoga kamu selamat. Semoga kamu masih hidup, Malin." Ibunya anak-anak sering pergi ke pantai, matanya menatap jauh. Barangkali ada kapal yang akan datang, ada perahu yang akan datang. Tetapi anak-anak, setiap kali ada kapal datang dan perahu datang, tidak ada Malin yang datang. Ibunya selalu menunggu, tetapi Malin tidak pernah datang, anak-anak. Nah, suatu hari anak-anak, si Malin itu karena dia bersama dengan orang kaya yang sudah pulang ke tempatnya, akhirnya Malin itu menikah dengan orang kaya. Sekarang anak-anak, Malin sudah pintar. Dia pintar membawa kapal. Bahkan dia sukses. Dia punya kapal yang sangat besar. Dia punya istri yang cantik. Istrinya orang kaya. Dia sudah menjadi orang yang sukses. Pakaiannya indah dan bagus. Nah, suatu hari anak-anak, si Malin dengan kapal yang bagus, dengan pakaian yang indah, dengan istri yang cantik, istrinya orang kaya, dia pulang ke pantai air manis. Tapi anak-anak, dia lupa kalau pantai air manis itu adalah kampung halamannya, tempat dia dibesarkan, tempat dia dilahirkan. Dia lupa anak-anak. Bahkan dia lupa kepada ibunya sendiri. Dia berpikir, dulu ibuku cantik. Karena dia sudah lama tidak pulang, dia lupa kalau ibunya sekarang sudah menjadi tua, kulitnya keriput. Dan ibunya tetaplah orang miskin yang bajunya jelek, anak-anak. Bajunya itu kainnya sudah lusuh, kainnya sudah usang. Tapi ibunya ingat bahwa anaknya punya tanda. Tandanya apa, anak-anak? Tandanya adalah kepalanya sini, di kepalanya sini ada bekas lukanya. Nah, pada waktu si Malin datang, orang-orang di kampung pantai air manis itu mereka mendekati kapal yang besar itu, mendekati kapal yang indah itu. Mereka ingin melihat, wah, kok ada kapal yang sebagus itu. Dan mereka juga ingin melihat orang-orang yang ada di kapal yang bagus itu siapa ya? Bagaimana ya orangnya? Nah, anak-anak, pada waktu orang beramai-ramai melihat kapal yang besar itu, ibu si Malin Kundang ini juga ingin melihat orang yang ada di kapal itu. Terus dari kejauhan dia melihat, itu pasti anakku, itu si Malin Kundang. Di kepalanya sini ada bekas lukanya. Aku pasti tidak salah, itu si Malin. Nah, anak-anak, ibunya waktu melihat Malin dari kejauhan, ibunya dengan pelan-pelan dia naik ke atas kapal, dipeluknya si Malin, diciumnya si Malin. "Kak, anakku, sudah lama ibu menanti kamu pulang. Kenapa baru sekarang kamu pulang? Lama sekali, ibu sudah rindu, ibu sudah kangen." Lalu anak-anak, istri si Malin Kundang, si kaya raya ini, dia bertanya kepada Malin Kundang, "Ah, masa itu ibumu? Kenapa bajunya jelek sekali?" Nah, anak-anak, si Malin Kundang malu memiliki ibu yang tua, yang sudah keriput, yang sudah jelek, yang bajunya juga jelek. Si Malin malu, anak-anak. Lalu ibunya itu didorong sampai keluar dari kapal. Dan kapal itu buru-buru cepat-cepat meninggalkan pantai itu. Nah, anak-anak, ibunya pingsan di pantai setelah didorong oleh si Malin Kundang. Ketika ibunya sadar, bisa bangun kembali, bisa melek kembali, ibunya melihat, wah,
sudah sepi, gak ada orang-orang. Wah, kapalnya yang bagus tadi sudah pergi. Wah, anakku juga ikut pergi sepertinya dengan kapal itu. Lalu ibunya berdoa, anak-anak. Ya, dia berdoa, oh Tuhan, aku ini sangat rindu kepada anakku si Malin. Tapi ketika dia datang, dia lupa aku. Bahkan dia mendorongku sampai aku ini jatuh pingsan. Kalau betul-betul itu si Malin, hukumlah dia. Nah, anak-anak, ternyata betul si Malin Kundang dihukum dan dia menjadi batu karang di tengah laut. Kapal si Malin Kundang mengalami kecelakaan dengan badai yang besar dan si Malin Kundang dihukum menjadi batu karang. Nah, anak-anak, cerita ini selesai sampai di sini. Dari cerita ini kita belajar bahwa hendaknya kita mengasihi dan menghormati orang tua kita. Walaupun mereka sudah tua, mungkin sudah hilang kecantikannya, sudah hilang kegantengannya, dan mungkin mereka bukanlah orang yang kaya, tetapi baiklah kita selalu menghargai, menghormati orang tua kita, bahkan mengasihi mereka. Sampai jumpa dalam cerita berikutnya.